Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Sistem Respirasi Manusia. Di sini yang merupakan dosen pengampunya adalah Ibu Apoteker Mira Febriana MSc yang beranggotakan. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Tunisa dengan NIM 20003. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem pernapasan pada manusia. Di sini saya mendapat bagian yaitu pengertian sistem pernapasan manusia melalui inspirasi dan ekspirasi. Yang pertama kita masuk yaitu pengertian pernapasan. Pernapasan merupakan proses keluar masuknya oksigen ke paru-paru yang selanjutnya diteruskan ke seluruh tubuh melalui darah. Proses pernapasan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama inspirasi. Inspirasi merupakan proses masuknya oksigen dari hidung menuju ke paru-paru yang selanjutnya diteruskan oleh darah ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu proses pernapasan ekspirasi. Proses pernapasan ekspirasi yaitu proses keluarnya karbon dioksida dari tubuh melalui hidung. Yang pertama kita masuk mekanisme sistem pernapasan inspirasi, yaitu pemasukan udara ke paru-paru. Yang pertama, otot-otot interkostal berkontraksi akibat tulang rusuk terangkat. Yang kedua, kontraksi otot interkostal diikuti oleh kontraksi otot diafragma. Yang ketiga, akibatnya kontraksi kedua otot ini, rongga dada menjadi membesar. Yang keempat, rongga dada yang bertambah besar menyebabkan tekanan udara di paru-paru menjadi kecil. Yang kelima, akibatnya udara masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua, kita masuk ke ekspirasi, yaitu pengeluaran udara dari dalam paru-paru. Mekanismenya yang pertama yaitu otot-otot interkostal berelaksasi akibatnya tulang rusuk turun. Yang kedua, relaksasi otot interkostal diikuti oleh berelaksasinya otot diafragma. Yang ketiga, akibatnya relaksasi kedua otot ini, rongga dada menjadi mengecil. Yang keempat, rongga dada yang mengecil menyebabkan tekanan udara di paru-paru menjadi besar. Yang kelima, akibatnya udara keluar dari dalam paru-paru ke lingkungan. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Londari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai saluran sistem respirasi pada manusia. Bagian utama pada saluran ini yaitu ada hidung. Nah, di dalam hidung itu terdapat saraf pembau atau penciuman. Di hidung juga memiliki dua lubang yaitu kanan dan kiri yang dibatasi oleh sekat. Di dalam hidung juga terdapat rongga hidung. Nah, yang dimana rongga hidung ini berhubungan dengan rongga mulut. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam hidung dan mengeluarkan partikel-partikel. Fungsi dari hidung yang pertama itu ada melembabkan, menghangatkan, dan menyaring udara. Bagian yang kedua itu ada faring. Nah, yang dimana faring ini terletak di bagian belakang rongga hidung. Faring ini sendiri merupakan jalur terusan setelah kita menghirup udara melalui hidung dan nantinya udara ini akan diteruskan ke laring. Nah, selanjutnya bagian yang ketiga itu ada laring yang terletak di pangkal tenggorokan. Nah, laring ini terdiri dari lempengan tulang rawan. Bagian dalam dindingnya itu digerakkan oleh otot. Nah, untuk menutupi glotis. Apa itu glotis? Glotis itu merupakan lubang atau celah yang menghubungkan antara faring dan trakea. Di dalam trakea juga terdapat selaput suara yang dimana selaput suara ini akan bergetar jika terhembus udara dari paru-paru lalu akan menghasilkan suara. Nah, di laring juga terdapat katup. Nama katupnya itu adalah katup epiglotis. Nah, katup epiglotis ini berbentuk daun dan terletak di bagian belakang lidah. Fungsinya ini untuk menutup batang tenggorokan saat kita menelan, supaya makanan dan minuman yang kita telan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Bagian yang keempat itu ada trakea. Trakea tersusun dari cincin tulang rawan. Trakea ini terletak di depan kerongkongan. Nah, bentuk dari trakea ini seperti pipa. Bagian dalam licin trakea itu disebut juga dengan
selaput lendir. Nah, di dalam trakea juga terdapat sel epitel silindris bersilia yang berfungsi untuk menahan debu atau kotoran yang ada dalam udara agar tidak masuk ke dalam paru-paru. Saluran bagian yang kelima itu ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Organ ini memiliki 2 percabangan menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, setelah melewati bronkus, percabangan ini akan diteruskan melalui bronkiolus dan berakhir di alveolus atau gelembung udara. Bronkus dan bronkiolus itu berfungsi sebagai jalur udara menuju trakea ke paru-paru. Nah, bagian saluran pernapasan yang terakhir itu ada paru-paru. Paru-paru ini merupakan organ vital pernapasan yang dibungkus oleh lapisan yang bernama pleura. Letaknya berada di rongga dada di atas diafragma. Bentuk dari paru-paru ini mirip seperti spons dan memiliki 2 bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Paru-paru kiri hanya memiliki 2 segmen, sementara paru-paru kanan memiliki 3 segmen. Nah, itulah urutan saluran sistem respirasi pada manusia, yang dimana urutan yang pertama itu ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjana Atika, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Mekanisme pernapasan terjadi saat sadar dan tidak sadar. Pernapasan dada, inspirasi, musculus intercostalis kontraksi, tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara rongga paru-paru di luar, udara dari luar masuk ke paru-paru. Ekspirasi, musculus intercostalis relaksasi, tulang rusuk turun, rongga dada menyempit, paru-paru mengecil, tekanan udara rongga paru-paru di luar, udara keluar dari paru-paru, musculus intercostalis, otot antar tulang rusuk. Berikut merupakan mekanisme dari pernapasan dada. Yang kedua, pernapasan perut. Pernapasan perut adalah sebuah teknik pernapasan yang menggunakan diafragma atau otot yang memisahkan jantung serta paru-paru dengan perut. Oleh karena itu, teknik ini juga disebut sebagai pernapasan diafragma. Pada pernapasan ini terjadi 2 fase, yaitu fase inspirasi dan ekspirasi. Fase inspirasi, udara masuk, otot diafragma kontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar. Yang kedua, fase ekspirasi, udara keluar, otot diafragma relaksasi, otot perut kontraksi, diafragma melengkung ke rongga dada. Kemudian, volume rongga dada mengecil. Selanjutnya, yaitu volume dan kapasitas paru-paru. Setiap orang berbeda-beda, tergantung pada ukuran paru-paru, kekuatan bernapas, dan cara bernapas. Volume paru-paru orang dewasa terdiri dari 5 sampai 6 liter, yaitu terbagi merupakan pertama yaitu volume tidal atau VT, yang kedua volume cadangan inspirasi atau VCI, yang ketiga volume cadangan ekspirasi atau FCE, dan yang terakhir adalah volume residu atau VR. Volume tidal atau FT adalah volume udara hasil inspirasi atau ekspirasi pada setiap kali bernafas normal, lebih kurang 500 cc per mililiter pada rata-rata orang dewasa muda. Volume cadangan inspirasi atau FCI adalah volume udara ekstra yang dapat diinspirasi setelah volume tidal, lebih kurang mencapai 3000 cc per mililiter. Selanjutnya, volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi adalah volume udara yang masih dapat diekspirasi kuat pada akhir ekspirasi normal, kurang lebih mencapai 1100 cc per mili. Yang terakhir, volume residu. Volume residu adalah volume udara yang masih tetap berada dalam paru-paru setelah ekspirasi kuat,
kurang lebih sebanyak 1200 cc per mili. Pengikatan oksigen pada tubuh manusia. Oksigen yang terkandung dalam udara pernafasan larut dalam lapisan air yang ada di permukaan dinding alveolus. Dinding alveolus tersusun atas epitel pipi dengan ketebalan hanya 10 mm. Selanjutnya, oksigen terlarut itu berdifusi melintasi sel-sel epitel dan sel-sel endotelium kapiler untuk masuk ke dalam plasma darah. Di dalam plasma darah, oksigen berdifusi masuk ke sel-sel darah merah atau eritrosit dan berikatan dengan hemoglobin dalam darah yang disebut deoksigenasi dan menghasilkan senyawa hemoglobin atau HbO2. Hemoglobin yang terdapat dalam butiran darah merah atau eritrosit ini tersusun oleh senyawa hemin atau hematin yang mengandung unsur besi dan globin yang berupa protein. Senyawa hematin bertanggung jawab atas warna merah pada hemoglobin dan merupakan tempat pengangkutan oksigen. Setelah melakukan proses pembakaran zat-zat makanan, maka akan dihasilkan sisa respirasi berupa karbon dioksida atau CO2. Frekuensi pernapasan. Cepat lambat melakukan pernapasan dipengaruhi oleh yang pertama, umur jenis kelamin, yang kedua, suhu tubuh, dan yang terakhir, posisi tubuh. Mekanisme pertukaran O2 dan CO2. Kebutuhan normal oksigen per hari yaitu 300 cc, kecuali dalam keadaan tertentu. Difusi sederhana gerakan molekul secara bebas melalui membran sel dari konsentrasi atau tekanan tinggi ke konsentrasi tekanan rendah di alveolus dan di sel jaringan tubuh. Selanjutnya ada mekanisme pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida yang pertama yaitu pengikatan O2. Alveolus memiliki O2 lebih tinggi daripada O2 di dalam darah. O2 masuk ke dalam darah melalui difusi melewati membran alveolus. Di dalam darah, O2 sebagian besar atau 98% diikat oleh Hb yang terdapat pada eritrosit menjadi oksihemoglobin atau HbO2. Selain diikat oleh Hb, sebagian kecil O2 larut di dalam plasma darah atau 2%. Setelah berada di dalam darah, O2 kemudian masuk ke jantung melalui vena pulmonalis untuk diedarkan ke seluruh tubuh yang membutuhkan. Yang kedua ada pengeluaran CO2. Di jaringan CO2 lebih tinggi dibandingkan yang ada di dalam darah. Ketika O2 di dalam darah berdifusi ke jaringan, maka CO2 di jaringan akan segera masuk ke dalam darah. Ketika CO2 berada di dalam darah sebagian besar atau 70%, CO2 akan diubah menjadi ion bikarbonat atau HCO3. 20% CO2 akan terikat oleh Hb pada eritrosit, sedangkan 10% CO2 lainnya larut dalam plasma darah. Di paru-paru, CO2 akan dikeluarkan dari tubuh melalui ekspirasi. Hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.